Muslim Al-Khawlani dalam sebuah kitab Karamatul Awliya dikatakan, sesungguhnya seorang tabi'in ini memiliki sebuah kekhasan yang patut ditiru oleh umat manusia. Acap kali setiap kali ibadah yang dia lakukan, dia selalu menggantungkan pecut ataupun cambuk lantaran karena beliau melazimkan diri beribadah kepada Allah dalam sekali berdiri adalah 300 rakaat. Pecut dan cambuk itu dia gunakan manakala dia merasa letih, manakala dia merasa bosan. Sebuah keyakinan yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khawlani yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Ketika seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Barang siapa yang memusuhi orang-orang yang dekat dengan Allah, dalam sebuah hadis qudsinya, barang siapa yang memusuhi orang-orang yang dekat dengan Allah, maka aku telah memberikan izin kepadanya untuk memeranginya. Dan siapapun hamba yang berusaha dekat dengan aku dengan melakukan perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang aku sukai, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan selagi hamba itu mau melakukan amalan-amalan sunnah secara berkesinambungan dan rutin, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku, kata Allah, akan menjadi telinganya kapan saja dia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku, kata Allah, akan menjadi matanya kapan saja dia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku, kata Allah, akan menjadi tangan kapan saja dia meraba, warijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya kapan saja dia melangkah. Seorang hamba yang selalu berdekatan dengan Allah dan melakukan amal-amal saleh, baik itu sunnah dan fardu, wala in sa'alani la'u'tiyannah, maka dia akan kapan saja dia meminta akan aku berikan, wala in ista'adani la'u'idhannah, dan kapan saja dia menginginkan perlindungan dari aku, maka aku akan memberikan perlindungan darinya. Disinilah sebuah karamah yang dimiliki oleh Abu Muslim Al-Khawlani tercatat dalam sebuah kitab Karamatul Awliya. Budak perempuan yang dia miliki secara terus terang mengatakan kepada majikannya, wahai Aba Muslim, setiap kali aku membuatkan makanan untukmu, setiap kali aku membuat minuman untukmu, ketahuilah wahai Aba Muslim, sesungguhnya aku masukkan di dalam minuman, aku masukkan di dalam makanan racun yang aku mengharapkan engkau mati dengannya. Namun sayang seribu sayang, racun yang aku taruh di dalam makanan dan minuman tak kunjung membuat engkau wafat wahai Aba Muslim majikanku. Akhirnya sang Abu Muslim pun bertanya, lima fa'alti dzalika, kenapa engkau lakukan itu wahai budak perempuan? Akhirnya sang jariyah pun menjawab, wahai Aba Muslim Al-Khawlani, sesungguhnya engkau adalah manusia yang begitu sangat dekat dengan Allah, sehingga engkau abaikan seluruh yang ada di dunia, sampai diriku engkau tidak pernah sentuh, sampai apa yang aku punya engkau pun tidak merasa tergiur. Akhirnya sang Aba Muslim menjawab, inni kullama akulu wa ashrabu fa'ad'ullaha, wahai jariyah, wahai budak perempuan, sesungguhnya di setiap makan yang aku makan, di setiap minum yang aku minum, aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahi khairil asma'i la yadurru ma'asmihi da'un rabbis samai wal ardi. Dengan nama Allah sebaik-baik nama, yang tidak dengan namanya mendatangkan kemudaratan dari segala macam penyakit. Dialah Tuhan dari segala langit dan Tuhan dari segala bumi. Inilah sebuah nilai keistiqomahan. Ketika seseorang dekat dengan Allah, maka Allah akan terus menuntunnya dalam keseharian. Inilah sebuah keistiqomahan seorang mukmin yang selalu menekankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun sebuah kebenaran yang dia ketahui, tentu dia akan terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah yang kemudian dalam berbagai macam peperangan yang dia ikut selaku seorang tabi'in, berbagai macam karamah yang Allah berikan kepadanya lantaran kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua bingung dalam sebuah pasukan
peperangan menghadapi Romawi, hanya Abu Muslim Al-Khawlani yang mampu jalan di atas laut lantaran untuk menghadapi musuhnya pasukan Romawi. Berapa kali Muawiyah bin Abi Sufyan ditegur oleh Abu Muslim Al-Khawlani di saat Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa pemotongan hak yang dimiliki oleh rakyatnya. Ketika Muawiyah naik dalam sebuah mimbar seraya berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya jatah kalian, hak kalian saat ini aku potong. Dengarlah dan taatilah." Disitulah kemudian Abu Muslim Al-Khawlani beranjak naik, "Wahai Muawiyah, la sam'a wa la ta'ata fi maksiatillah." Wahai Muawiyah, tidak wajib kita mendengar, tidak wajib kita mentaati dikala apa yang kau lakukan itu adalah bukan hakmu. Bukankah Baitul Muslimin itu adalah hak setiap orang? Bukankah harta yang ada di perbendaharaan khilafah itu adalah hak semua orang? Dan itu bukan uang darimu, itu bukan uang dari bapakmu, itu bukan uang dari ibumu, sehingga engkau seenaknya untuk memotong hak rakyatmu. Disitulah kemudian amarah yang dilakukan oleh Muawiyah memuncak seraya dia turun dari mimbarnya dan masuk ke rumahnya, lalu keluar darinya seraya mukanya yang basah. Dia mengatakan di hadapan rakyatnya, "Sesungguhnya di saat aku marah, di saat aku naik pitam, maka syaitan akan masuk dalam jati diri manusia mana saja. Dan syaitan itu bisa dikalahkan manakala seseorang mau berwudu dalam setiap saat." Isbaghul wudu minal makari, memperlengkap dan menyempurnakan wudu di saat kita dalam keadaan genting. Sesungguhnya apa yang dikatakan Abu Muslim Al-Khawlani adalah benar adanya. Sehingga kapan saja Abu Muslim Al-Khawlani menjumpai Muawiyah bin Abi Sufyan, maka dia melafadzkannya sebagai bukan ya ayyuhal amir, wahai pangeran, tapi panggilan Abu Muslim Al-Khawlani adalah ya ayyuhal ajir, wahai pegawai yang disewa oleh rakyatnya. Jemaah sekalian, perlu kiranya kita dalam setiap hari yang kita lalui, pekerjaan yang kita kerjakan di setiap harinya, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Abu Muslim Al-Khawlani pernah berpesan, "Udhkurullaha hatta yaqulal jahilu innaka majnun." Ingatlah engkau kepada Allah di setiap kali engkau melangkah. Ingatlah engkau kepada Allah di setiap kali engkau bekerja dan apapun yang engkau lakukan, sampai orang bodoh itu mengatakan engkau sungguh orang gila. Fadhkuruni adzkurkum. Allah pun berfirman, maka ingatlah diriku, aku akan mengingatkan dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan siapapun yang berzikir mengingat Allah, Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya keberadaan Allah ada dan lebih dekat dari urat nadi yang kita punya.